Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Vina Yuliasari, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 20017079. Kali ini saya akan membahas tentang karya sastra angkatan Balai Pustaka. Tapi sebelum saya memasuki pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karya sastra angkatan Balai Pustaka yang akan saya bahas kali ini yaitu novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli yang diterbitkan pada tahun 1922. Novel Siti Nurbaya menceritakan tentang cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsu dipaksa pergi ke Batavia yang sekarang dinamakan sebagai Jakarta. Belum lama kemudian, Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Maringgi yang kaya tapi kasar sebagai cara untuk ayahnya hidup bebas dari hutang. Nurbaya kemudian dibunuh oleh Maringgi. Pada akhirnya, Samsu yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Maringgi dalam suatu revolusi lalu meninggal akibat lukanya. Setelah kita mendengar sedikit cerita tentang novel Siti Nurbaya tadi, yuk kita analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik apa aja ya yang terdapat pada novel Siti Nurbaya itu. Unsur intrinsik adalah cerita yang mempunyai karya sastra dari dalam, yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar tempat, waktu dan suasana, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah sesuatu di luar cerita atau novel seperti latar belakang pengarang dan kehidupan sosial pengarang. Pembahasan pertama, unsur intrinsik dari novel Siti Nurbaya, yaitu 1. Tema. Tema dari novel Siti Nurbaya yaitu kasih tak sampai dan kawin paksa. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. 1. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya penokohannya baik dan rela berkorban demi ayahnya. Yang kedua, Samsul Bahri, bijaksana, baik dan rela berkorban demi Siti Nurbaya. Yang ketiga, Sultan Mahmud, penokohannya kurang bijaksana, bahkan tidak bijaksana, terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan kurang berpikir panjang. Yang keempat, Baginda Sulaiman, penokohannya pasrah pada nasib, kurang bijaksana, dan rela mengorbankan anaknya demi membayar hutang. Yang kelima, Sultan Muhammad Syah, memiliki penokohan ramah, bijaksana, baik, dan penyayang. Yang keenam, Siti Maryam, memiliki penokohan baik, ramah, penyayang, dan adil. Yang ketujuh, Zainul Arifin, memiliki penokohan yang penyayang, sopan santun, gigih, dan setia kawan. Yang terakhir, Datuk Maringgi, memiliki penokohan yang culas, tidak bermoral, serakah, dan sangat jahat. Selanjutnya, kita masuk pada unsur intrinsik yang ketiga, yaitu latar. Latar terbagi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. 1. Latar tempat, yaitu terdapat di Kota Padang dan di Stovia, Jakarta, tempat sekolahnya Samsul Bahri. Juga terdapat pada kediaman Datuk Maringgi dan Baginda Sulaiman. Yang kedua, latar waktu, yaitu pada masa Kota Padang masih banyak hura-hara dan juga terdapat di dalam cerita waktu pagi, siang, dan petang. Dan yang terakhir, yang ketiga, latar suasana, yaitu sunyi, ramai, dan tertekan. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu alur. Alur pada cerita novel Siti Nurbaya ini adalah alur maju karena terdapat orientasi pada awal cerita, awal konflik, memuncaknya konflik atau klimaks, dan ending. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai pada novel Siti Nurbaya ini adalah sudut pandang orang ketiga karena ditunjukkan dengan kata ganti orang ketiga yaitu dia. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel Siti Nurbaya adalah gaya bahasa Melayu. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat yang bisa kita ambil dari novel Siti Nurbaya ini adalah
pengorbanan untuk orang tua, seperti Siti Nurbaya yang berkorban menikah dengan Datuk Maringgih untuk membayar hutang-hutangnya kepada Datuk Maringgih tersebut. Yang kedua adalah jangan berurusan dengan lintah darat atau rentenir, karena itu tidak boleh. Amanat yang bisa kita ambil lagi dari novel ini adalah kita harus bisa jadi orang yang bijaksana. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan kedua, yaitu unsur ekstrinsik. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang pengarang dan kehidupan sosial dari pengarang tersebut. Latar belakang pengarang. Marah Rusli adalah pengarang yang berusaha melakukan inovasi baru dengan menggebrak sastra Indonesia modern dengan meluncurkan novel ini dengan gaya bahasa sendiri, yaitu bahasa Melayu. Pandangan hidup penulis adalah pandangan hidup ke depan dan penuh inovasi baru, dan juga tak terpaut, juga terkekang dengan adat istiadat. Marah Rusli juga dikenal dengan Bapak Sastra Modern. Selanjutnya, kehidupan sosial dari pengarang. Marah Rusli merasa terkekang dengan adat istiadat lama dan melakukan terobosan dengan mengarang buku novel Siti Nurbaya. Masih terkekang dalam kehidupan adat istiadat yang kuno, baik dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Lalu pengarang berusaha membuat terobosan baru dengan karyanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.